Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridun niwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ini ya bercanda-bercandaan dulu gitu. Ini kebenaran lagi banyak anak-anaknya Bapak ya. Kita mau cerita nih, Bapak mau cerita aja ya, cerita tentang Abu Nawas dan kalkun panggang. Gak usah bawa serius-serius ya, santai aja ya. Suatu ketika di suatu hari, Tuan Abu Nawas pagi-pagi sekali sudah diomelin sama bininya. Pagi-pagi biasa ya, emak-emak ya. Tuan Abu Nawas, suamiku, sanalah benerin pompa air kita itu lagi rusak itu. Jangan mancing aja, jangan gantangan burung aja. Tolonglah, itu lagi rusak pompa air kita itu, kata istri Abu Nawas. Lantas Abu Nawas jawab, oh maaf istriku, hari ini kebetulan sekali saya diundang oleh Tuan Sultan Harun Al-Rasyid ke istana beliau. Terus bagaimana Anda mau datang ke sana? Sedangkan air nggak ada di rumah. Ya sudahlah, nanti aja selesai dari istana Tuan Sultan, nanti saya coba, saya jual pompanya ya. Terus istri Tuan Abu Nawas berpesan, ya udahlah kalau gitu berangkat sana gih, daripada mancing, daripada gantangan aja, tapi nanti bawain makanan ya, katanya gitu, kata istrinya. Iya, tenang aja, emang dasar perempuan mah makanan aja nih, dalam hati Abu Nawas. Lantas berangkatlah Abu Nawas, beliau naik keledainya, klutik 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 klutik. Pas tiba di istana, beliau langsung ngambil tempat di meja tamu. Dan kebetulan di depan mejanya itu telah tersedia makanan berupa kalkun panggang. Kalkun yang sangat gemuk, banyak daging, dengan bumbu yang medok. Lantas pas dimulai acara, Tuan Sultan Harun Al-Rasyid ini masuk ke ruang makan. Silahkan tuan-tuan dinikmati hidangan yang kami sediakan ala kadarnya ini. Wah, Abu Nawas semangat. Tiba-tiba Tuan Harun Al-Rasyid ini ngelihat Tuan Abu Nawas ini kayak nggak seneng gitu. Akhirnya beliau berkata dengan lantang, hai Abu Nawas, jika kau berani menyentuh kalkun panggang itu, apa yang kamu lakukan, itu yang akan aku lakukan kepadamu. Apabila engkau ngambil paha kalkun panggang itu, maka pahamu juga aku ambil, akan aku potong pahamu. Apabila kamu mengambil sayap kalkun itu, maka tanganmu yang akan aku potong, aku ambil. Abu Nawas tadinya semangat makan, akhirnya asam lambungnya naik dia. Aduh, gimana nih caranya nih? Gimana nih caranya? Akhirnya dalam
dalam apa pemikirannya dia menemukan solusi. Tuan Raja, Tuan Sultan, Anda kan Sultan di sini. Anda pasti memegang ucapan Anda yang telah Anda ucapkan. Iya betul, jawab Sultan. Boleh saya berbisik kepada Anda? Oh silakan, silakan. Ada apa emangnya? Pokoknya apa yang kamu lakukan sama Kalkun itu saya nggak akan berubah. Apa yang kamu lakukan akan saya lakukan kepada kamu. Oh begini Tuan. Pas gitu dibisikinnya lah Tuan Sultan Harun al-Rasyid. Begini Tuan. Tiba-tiba setelah dibisikin itu, Tuan Sultan Harun al-Rasyid ini tiba-tiba mukanya merah. Merah tuh, terus seperti orang yang ingin muntah. Ingin muntah. Akhirnya Tuan Abu Nawas ngomong, dan bagaimana Tuan? Bagaimana menurut Anda? Akhirnya Tuan Harun al-Rasyid nyerah akhirnya. Udah silakan. Boleh nggak? Ini saya makan terus sisanya nanti saya bawa pulang. Oh silakan. Kalau nggak boleh nanti tak bilangin loh, katanya gitu. Ngancem dia. Ngancem dia. Entah apa yang Tuan Abu Nawas ucapkan kepada Sultan Harun al-Rasyid. Pas selesai acara, kan tamu-tamu pada heran kan. Tadi kan katanya nggak boleh dimakan sama Abu Nawas. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas, maka apa yang dilakukan Abu Nawas terhadap Kalkun panggang itu, maka akan dilakukan kepada Tuan Raja. Akhirnya Tuan Raja beliau meralat ucapannya bahwa Kalkun itu boleh buat Abu Nawas, bahkan boleh dibungkus di bawah beseknya, ya. Pas setelah pulang, ternyata udah dibikin janji bahwa Abu Nawas tidak akan menceritakan kejadian bisik-bisiknya itu. Gak boleh cerita ke warga kesultanan yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid. Tiba-tiba di tengah perjalanan, datanglah wartawan dari negeri Konoha katanya. Wih Tuan Harun al-Rasyid, Tuan Abu Nawas, ucapan apa, bisikan apa yang Anda bisikan kepada Tuan Sultan Harun al-Rasyid sehingga yang tadinya Anda tidak boleh makan kalkun kok tiba-tiba diperbolehkan dan malah sekarang dibawa pulang ini kan. Apa yang Anda bisikan? Saya nggak boleh, saya udah berjanji tidak boleh mengatakan kepada penduduknya atau ininya dari Kesultanan Harun al-Rasyid. Oh bukan, saya dari wartawan Konoha, saya tidak terikat dengan kerajaan ini. Oh begitu ya? Oh ya, jadi begini, saya ceritakan ya. Anda wartawan? Iya wartawan katanya. Akhirnya beliau ceritakan, jadi begini. Tadi kan Tuan Harun al-Rasyid bilang, apapun yang Abu Nawas lakukan kepada Kalkun panggang itu akan dilakukan juga kepada Abu Nawas. Kalau Abu Nawas ngambil paha, maka paha Abu Nawas juga akan diambilnya. Kalau ngambil sayap Kalkun panggang, maka tangannya Abu Nawas juga akan diambil oleh Tuan Harun al-Rasyid. Terus kenapa kok bisa dibatalkan ucapan yang tadinya seperti itu? Ternyata Abu Nawas itu bisikin gini katanya, begini, Tuan Raja Harun al-Rasyid, mohon maaf, tadi sebelum berangkat ke istana, pompa di rumah saya itu rusak, yang artinya di rumah itu nggak ada air. Jadi pas istri saya ngasih tahu di rumah tidak ada air, sayanya kebelet akhirnya saya dan saya tidak cebok karena nggak ada air. Saya juga belum mandi,
belum gosok gigi, belum cuci muka. Lantas apa hubungannya? Jadi begini, Tuan Harun Al-Rasyid, kalau Anda pengen apa yang saya lakukan terus terhadap kalkun panggang itu terus nanti Anda lakukan kepada saya. Kebetulan itu, coba lihat di pantatnya kalkun panggang itu, bumbunya mendok sekali di situ. Lihat di ketiaknya itu, ketiak sayap kalkun panggang itu. Bumbunya lezat sekali itu rupanya. Terus lihat tuh di moncongnya tuh, moncongnya, bumbunya itu terlihat, aduh, creamy, lezatos itu tadi. Jadi saya nggak akan ngambil dagingnya deh, saya mau jilatin itu aja, bumbu-bumbunya itu aja lah. Rasanya lezat ini. Kalau Anda tidak setuju, Anda boleh menghukum itu koki kerajaan Anda itu. Kenapa kok sepertinya sengaja naruh bumbu yang di pantat kalkun panggang itu sama di ketiaknya itu kok medok seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana Tuhan? Saya akan lakukan itu. Apakah Anda akan melakukannya juga terhadap saya? Makanya, jadi begitu wartawan. Jadi saya tadi ngomong seperti itu. Makanya Tuan Harun Al-Rasyid tadi seperti menahan muntah gitu kan. Tidak terbayangkan kalau dia harus jilatin pantatnya Abu Nawas yang tadinya habis enggak cepok. Kalau jilatin moncongnya kalkun padahal Abu Nawasnya belum gosok gigi, belum cuci muka, ketiaknya pasti perjalanan jauh tadi berkeringat. Waduh, nggak kebayang dah gitu. Akhirnya yang namanya wartawan kan ditulis kayak gitu, tulis. Akhirnya kan kita jadi tahu kan kita apa yang sebenarnya terjadi. Padahal tadi Tuan Harun Al-Rasyid itu mewanti-wanti, kamu boleh makan ini, boleh bawa pulang asal kamu jangan bilang-bilang kan gitu. Ya emang rada nggak lucu sih, tapi ini mah buat ini aja. Kebetulan ini banyak anak-anak di sini ya. Coba suaranya mana ini? Lagi sibuk nyemil ya. Udah, tapi cukup sekian aja ya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.